Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam para mahasiswa-mahasiswi yang mengambil mata kuliah mekatronika. Berjumpa kembali dengan saya, dosen pengampu mata kuliah mekatronika. Nah, mata kuliah mekatronika ini adalah mata kuliah yang bisa kita jumpai di prodi, program studi teknik industri, program studi teknik mesin, program studi teknik elektro, dan program studi teknik informatika. Jadi sebelum kita membahas tentang materi-materi kuliahnya, ada baiknya kita akan berbicara tentang kontrak belajar dan rencana pembelajaran semesternya yang akan kita pelajari satu semester ke depan. Nah, adapun yang akan kita pelajari dalam satu semester ke depan, ini pertemuan minggu pertama itu kita akan membahas tentang pengantar mekatronika. Nah, pengantar mekatronika ini di minggu pertama. Bahan kajiannya itu adalah tentang definisi mekatronika, penggunaan mekatronika, perkembangan mekatronika di Indonesia. Kemudian di minggu kedua kita akan membahas tentang sistem bilangan biner dan heksadesimal. Nah, ini sebenarnya masuk ke pembahasan sistem digital ya. Memang mekatronika tidak terlepas dari itu memang. Nanti akan kita membahas tentang sistem bilangan biner. Nah, bilangan biner ini adalah bilangan yang ada di komputer. Pembahasannya itulah tentang pengenalan bilangan biner, penggunaan bilangan biner, pengenalan bilangan heksadesimal, penggunaan bilangan heksadesimal. Lalu di minggu ketiga itu kita berbicara bagaimana mengkonversi bilangan biner, heksadesimal, dan desimal. Konversinya bisa ke biner ke desimal, desimal ke biner, dan sebaliknya. Kemudian di minggu keempat baru kita akan berbicara tentang gerbang logika, OR, dan AND. Nah, tentang gerbang logika ini pembahasan juga ada di hidrolik pneumatik di jurusan teknik mesin. Nah, ini juga dikembangkan tentang gerbang logika. Jadi untuk menggunakan pneumatik kita harus paham tentang gerbang logika. Nah, di sini juga di teknik industri juga akan berbicara tentang gerbang logika, khususnya pembahasan tentang mekatronika ya. Nah, ini pembahasan mengenai pembahasan gerbang logika itu, yaitu pengenalan gerbang logika, simbol-simbol dari logika OR, simbol gerbang logika AND, kemudian gerbang logika OR 2 input, AND 2 input, OR 3 input, dan AND 3 input. Bagaimana membuat gerbang logikanya, bagaimana kita menggambarkannya, nah itu nanti akan kita pelajari di minggu keempat. Lanjut, setelah memahami gerbang logika memang masuk ke aljabar boolean dan peta Karnaugh. Nah, ini akan berbicara tentang apa itu aljabar boolean. Ya, aljabar boolean. Rumus-rumus aljabar boolean itu seperti apa? Setelah memahami aljabar boolean masuk ke peta Karnaugh. Baik. Kemudian masuk ke minggu ke-6 itu gerbang NOR, NAND, dan SOR. Nah,
gerbang logika NOR, NAND, dan SOR itu nanti kita bahas di minggu ke-6. Ya, simbol gerbang logika NOR, NAND, dan SOR itu bagaimana merangkai gerbang logikanya itu juga dibahas di minggu ke-6. Setelah itu baru masuk ke teorema De Morgan. Nah, ini memang lebih spesifik ke sebenarnya ke sistem digital itu masuk ya. Ya. Jadi masuk teorema De Morgan. Ini banyak materi-materinya didapat di materi-materi buku-buku sistem digital. Jadi teknik informatika sangat banyak berbicara di sini. Tapi tidak teknik informatika yang mendalam ini ya. Ini bukan. Ini teknik informatika pun berbicara tentang ini atau membahas tentang ini itu di semester 3-4 ya. Nah, yang lebih nanti mungkin di elektro ini. Baik, setelah di pertemuan 7 kita masuk ke UTS. Setelah UTS kita masuk ke pertemuan 9 tentang resistor. Nah, itu kita akan berbicara bagaimana menghitung resistor berdasarkan warna, jenis resistornya, cara kerjanya. Kemudian masuk di 10 pertemuan itu berbahas tentang dioda. Ya, dioda banyak ya. Dioda Zener dan sampai ke LED, light emitting dioda. Kemudian baru termistor dan transistor dan MOS. Ini berbicara tentang keelektroan dasar ya, elektronika dasar. Kalau di informatika ini elektronika dasar, kalau di atasnya itu sistem digital ya. Kalau di sini biasanya di materi kuliah dasar semester 2, semester 1 ada, ini semester 3, semester 4. Memang agak-agak terbalik lah. Tapi ya oke lah ya. Memang begitu ininya ya, pembuatan RPS-nya. Jadi artinya ini berbicara prinsipnya dulu ya, dasar-dasar dari pemrograman atau dalam sistem digital, baru masuk ke hardware-nya, yaitu resistor, dioda, transistor, termistor, dan sebagainya. Di pertemuan 12 itu berbicara tentang rangkaian terpadu atau IC, Integrated Circuit ya. Ini pengenalannya tentang IC itu seperti apa. Ke-13 itu rangkaian kombinasional atau sekuensial. Ya, ada namanya encoder, multiplexer, register, dan decoder. Nah, prinsipnya seperti apa itu? Nah, pasti berkaitan dengan mikroprosesor juga ya, yang ada kaitan dengan komputer itu masuk gitu. 14 ALU apa tuh? Arithmetic Logic Unit, logika aritmatika di dalam sistem komputer. Nah, ini berbicara tentang rangkaian header dan pengkodean instruksi operasi. Nah, terakhir di pertemuannya itu kita membahas tentang mikroprosesor. Nah, mikroprosesor, baru komponen mikroprosesor itu apa-apa saja. Nah, sebenarnya ini mekatronika 1 ada lanjutannya mekatronika 2. Nanti akan kita
bahas di semester berikutnya mungkin ya. Ada Mekatronika 2. Jadi saya rasa sudah cukup sampai 16 pertemuan yang dirincikan dalam rencana pembelajaran semester ya. Kemudian kita akan berbicara juga tentang kontrak belajar, di mana kontrak belajar dengan metode virtual seperti ini mewajibkan juga mahasiswa dan mahasiswi itu melakukan presensi. Di saya presensi sesuai dengan waktu dengan tenggat waktu 15 menit. Artinya kalau lebih dari 15 menit setelah saya cross check dan dicek sudah lewat dari 15 menit, saya anggap tidak hadir. Baik, saya rasa pertemuan kali ini membahas RPS dulu, kemudian nanti kita akan membahas tentang mekatronikanya. Dan kita akan berjumpa pada sesi berikutnya tentang mekatronikanya. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.